Kami gantian 1-2. Jadi karena ini perdana kita gabung, saya bilang siapa yang khotbah? Kau aja lah dulu. Haleluya. Nah, jadi saya bukan memaksa diri saudaraku ya. Memang kami bergantian, tapi ini atas izin Bapak Gembala. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan kepada kita bersama Yesus hadapi gelombang dan taupan zaman ini. Mari kita baca dulu Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Hanya 4 ayat bersama-sama saja. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Haleluya. Tentu Bapak Ibu sudah berulang kali kita baca firman Tuhan ini, bahkan sudah berulang kali kita dengar khotbah tentang hal ini. Namun biarlah kita selalu menerima kasih karunia yang baru setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu baru tiap hari. Nah Bapak Ibu, yang kita baca ini tadi menceritakan tentang murid-murid yang diterpa topan, ya, taupan tulisannya ya, angin ribut yang mengamuk sangat dahsyat dan mengguncangkan jiwa mereka. Dikatakan taupan itu sangat dahsyat, sangat hebat, mengerikan, dan dituliskan mereka dalam bahaya. Saudaraku, hal ini mengancam hidup para murid. Sekalipun di antara mereka kebanyakan berprofesi sebagai nelayan, tapi kelihatannya mereka tidak siap menghadapi masalah itu. Padahal mereka tahu bahwa danau itu terkenal dengan taufannya yang datang secara tiba-tiba. Tadi dikatakan sekonyong-konyong. Saudaraku, ini gambaran dari kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, dalam perahu kehidupan kita sebagai orang percaya, memang sewaktu-waktu kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, diperhadapkan dengan tantangan ataupun kesulitan hidup yang mengancam. Bisa dalam kehidupan pribadi, bisa dalam kehidupan keluarga, bisa dalam bisnis, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Sebagai orang percaya kita harus paham bahwa hidup dan berjalan bersama Yesus bukan berarti bebas hambatan. Bukan berarti tidak ada persoalan. Bukan berarti tidak ada pergumulan hidup. Terkadang kita harus berhadapan dengan berbagai persoalan, tantangan hidup. Hal itu untuk menguji arti sebuah kepercayaan. Itu menguji arti sebuah ketaatan. Namun, bila Yesus berada di tengah kita, maka badai, taupan, persoalan apapun akan reda dan menjadi teduh. Haleluya. Kita lihat tadi Yesus dan murid-murid terkena badai. Ada Yesus di tengah-tengah mereka? Ada. Karena Yesus yang mengajak para murid untuk menyeberangi danau. Tadi kita baca ayat 22 berkata begini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi mereka bersama. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Dan baiknya murid-murid itu mereka menuruti ajakan Yesus.
Yesus untuk menyeberangi danau. Murid yang baik katakan saya. Haleluya. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengajak murid-murid menyeberangi danau. Dalam Matius 8 ayat 23 ayat paralelnya dikatakan, murid-murid itu mengikuti Yesus tanpa ada kebimbangan. Tanpa ada dalih-dalih. Mereka tahu sekonyong-konyong badai bisa datang. Saudaraku, berbeda dengan Yunus. Yunus tahu? Yunus mengalami badai karena ketidaktaatannya. Lihat ya. Yunus mengalami badai karena pemberontakannya kepada Tuhan. Dia melarikan diri dari Tuhan. Tapi perhatikan, murid-murid ini mengalami badai justru karena mentaati Yesus. Dua hal yang berbeda. Justru mereka lagi ada bersama dengan Yesus. Jadi, jangan menganggap bahwa kalau saudara mentaati firman, kalau saudara bersama Yesus, hidup akan selalu tenang tanpa ada tantangan. Namun yang pasti, bersama Yesus adalah pilihan yang tepat. Haleluya. Saudaraku, dan poin kedua, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ayat 23 dikatakan tadi, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Dituliskan dalam bahaya. Dalam ayat paralelnya Markus 4 ayat 35, di situ dikatakan mereka berangkatnya petang, sehingga tentunya sudah malam lah. Ya, di tengah danau sudah malam. Dan karena itu tidak heran kalau Yesus tertidur. Kenapa? Sepanjang hari dia melayani, lelah. Karena saat itu Yesus bukan ilahi sepenuhnya, tapi dia sebagai manusia. Saudaraku, dan sebagai manusia ia membutuhkan istirahat. Haleluya. Lalu mungkin ada beberapa orang yang pikirannya, apalah dikatakannya, kalau dikatakan bodoh, kasar ya. Kan Mazmur 121 berkata, Tuhan itu tidak pernah tertidur dan tidak terlelap. Bukankah kita deklarasikan itu beberapa bulan lalu? Nah, itu kalau ada orang, ya ini dikatakan kok Yesus tertidur. Saudaraku, perhatikan. Pada saat itu Yesus sepenuhnya manusiawi. Masih manusia, amin. Nah, sebagai manusia sepanjang hari terus melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang terikat, orang-orang yang miskin, berkhotbah ke sana kemari, tentu butuh istirahat. Dan pada waktu Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah badai. Kata sekonyong-konyong ini menunjukkan bahwa badai itu datang secara mendadak. Kenapa bisa mendadak? Karena letak dari Galilea itu secara geografis menyebabkan badai bisa datang secara mendadak di sana. Bapak Ibu, ini sama seperti apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Persoalan bisa datang secara mendadak, gak diundang. Ada yang mengundang persoalan di sini? Ada juga. Yang kita dengarkan firman Tuhan 2 minggu lalu, membuka celah, itu mengundang. Saudaraku, tapi begitulah dalam kehidupan bisa datang. Itu sebabnya Amsal 27 ayat 1 berkata begini, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Betapa hebatnya pun dirimu sekarang, jangan pernah memuji diri karena itu. Haleluya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudaraku, banyak penafsir yang menganggap waktu murid-murid ini mengalami badai, mereka berkata itu pekerjaan setan. Itu serangan setan. Tetapi banyak juga penafsir tidak
masalah. Karena kalaupun itu pekerjaan setan, sudah pasti seizin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena setan tidak akan melakukannya tanpa seizin Tuhan. Badai yang menggoncangkan danau bukanlah kebetulan. Pada peristiwa ini Yesus bermaksud untuk menyatakan kepada murid-murid betapa lemahnya iman mereka. Yesus gak mau kalau dia pergi, dia tinggalkan murid-murid imannya lemah. Itu sebabnya peristiwa ini Tuhan Yesus buat supaya mereka sadar iman mereka masih lemah. Sekalipun tidurnya Yesus itu adalah alamiah, tetapi itu mempunyai tujuan untuk membuat murid-murid mengetahui kelemahan mereka dengan lebih baik. Karena itu Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa semua rahasia Tuhan, firman Tuhan berkata rahasia itu milik Tuhan. Mungkin kita nggak tahu kenapa sesuatu terjadi. Semua rahasia Tuhan seperti ini. Yesus tertidur, badai yang hebat muncul, gelombang-gelombang melingkupi perahu, mereka terancam bahaya. Biarlah kita paham, kita belajar bahwa apapun yang terjadi itu menguatkan iman kita. Ujian terhadap iman kita, dan Tuhan pasti menolong. Apa sikap murid-murid dalam menghadapi badai itu? Yang pertama kita baca tadi, murid-murid menjadi takut. Ayat 24a. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Nah, inilah yang gak punya iman tadi. Murid-murid Yesus yang beberapa diantaranya nelayan tapi bisa takut. Oh, itu menunjukkan berarti badai itu luar biasa. Tapi bagaimanapun rasa takut ini, itu menunjukkan kelemahan iman mereka. Kalau hal itu tidak terjadi, mungkin mereka tidak pernah sadar kalau mereka masih lemah imannya. Sekarang, ketakutan apa yang sedang saudara hadapi? Katakan ke rekan saudara, jangan takut. Haleluya. Takut gak sembuh seumur hidup misalnya. Ya, kayak Bapak Ginting ini ya. Mau begininya aku seumur hidup Tuhan, mungkin bisa bertanya begitu ya. Nah, udah didoakannya aku. Udah belajarnya aku firman Tuhan. Nah, kok masih begini ya? Masih susah dibuka. Mau begininya aku seumur hidup Tuhan, itu ketakutan, jangan takut. Saudara yang sakit jangan takut tidak sembuh. Saudara yang punya masalah jangan takut tidak ada pertolongan. Kita masuk ke poin keduanya, saat takut. Ya, ini baik. Mereka membangunkan Yesus, tapi dengan cara nggak beriman. Saudaraku, dalam Lukas ini ayat 24 dikatakan, Guru, kita binasa. Kalau kita lihat paralelnya Markus 4 ayat 38b dikatakan, murid-muridnya membangunkan dia berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Di dalam Matius 8:25 berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Sikit-sikit perbedaannya, tapi sama-sama tidak beriman. Kenapa bisa beda-beda? Ya, kalau kita misalnya dalam bahaya nggak mungkin sama ucapannya, betul? Tapi intinya sama-sama nggak punya iman. Kata-kata yang berbeda ini bukan bertentangan, bukan kontradiksi. Ya memang kalau panik semua hal bisa dikatakan, tapi isinya di sini mereka semua tidak beriman. Kata-kata mereka, ucapan mereka, tindakan mereka terlihat jelas dari reaksi Yesus. Apa rupanya reaksi Yesus dikatakan? Di mana kepercayaanmu? Coba tanya kiri kanannya. Masih adanya kepercayaan? Haleluya. Jadi kalau ada orang mengeluh kepada saudara, bilang gini, di mana kepercayaanmu? Saudaraku, bahkan ayat 38 dikatakan dalam Markus 4,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Karena jahat kalau kita bilang gitu sama Tuhan ya. Ya nggak pedulinya kau sama aku Tuhan. Ini hampir sama dengan yang dialami Maria dan Marta. Waktu Lazarus sakit. Mana Yesus kelihatannya nggak peduli walaupun sudah dilapor. Tapi Yesus seolah-olah tidak peduli. Dalam Yohanes 11 dituliskan. Sengaja pun Yesus menunda. Nah, ini dia. Namun pada akhirnya Tuhan Yesus membangkitkannya. Di sini kita harus paham bahwa Yesus hanya, perhatikan ya, seolah-olah tidak peduli. Kelihatan seperti acuh tak acuh. Tetapi ia selalu bersedia di dekat kita. Selalu siap sedia bertindak saat yang tepat. Haleluya. Segala sesuatu ditetapkan dan diatur oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Dan karena itu semua masalah yang kita alami pasti berguna bagi kita. Haleluya. Tidak ada kuasa yang merupakan hukum alam yang bertindak sendiri, enggak. Semua kuasa ada pada Tuhan kita. Hukum-hukum alam itu hanyalah sebuah kata yang tidak mempunyai kuasa. Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu. Maka perlu pikiran positif. Kalau ada sesuatu kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Saudaraku, dalam Yesaya 45 ayat 7 dikatakannya begini, aku menciptakan terang, aku menciptakan kegelapan. Jadi, daripada mengatakan, Tuhan, Engkau tidak peduli kepadaku, lebih baiklah kita berkata dengan iman, Tuhan pasti menolong. Tenaganya sama. Mungkin kita menganggap kalau orang jahat yang kena badai, bahkan binasa, itu memang tempatnya. Tapi ketika kita menerima sesuatu yang tidak baik, padahal kita mengasihi Tuhan, padahal kita taat pada Tuhan, padahal kita terkena masalah, kita harus ingat, orang yang dikasihi Tuhan dididiknya. Haleluya. Saudaraku, kadang-kadang dalam kesukaran, memang kita bertanya, mengapa ini terjadi? Perhatikan, Yohanes 15 ayat 2 berkata, ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak buahnya. Tapi yang tidak berbuah diapain? Dipotong, dibuang. Haleluya. Jadi kalau kita sedang dibersihkan, marah suami misalnya, jangan balik marah istri, berarti sedang dibersihkan. Kalau diam, tenang, bertumbuh buah Roh Kudusnya. Sebaliknya juga begitu. Kalau istri sedang merepet-repet, suami pun ikut merepet, itu gak bersedia dibersihkan. Tapi kalau si istri merepet, si suami duduk tenang, kira-kira kenapa ya? Apa yang salah? Mungkin lagi panas otaknya, aku buatlah dulu teh manis dingin. Nah, lalu dibersihkan. Makin hari makin bertumbuh buah Roh Kudusnya. Amin. Jangan langsung pikirkan badai yang hebat lah. Haleluya. Dari hal kecil dulu. Stop kata-kata negatif. Katakan kiri kanan saudara, stop kata-kata negatif. Tahu kalau berantem suami istri, perkataan cerai pun gampang diucapkan. Itulah negatif. Stop kata-kata negatif, amin. Kalau berantem, boleh berantem, ada aja permasalahan. Tapi jangan pernah ucapkan cerailah kita. No, 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 no. Bapak Ibu katakan no, 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 no. Haleluya. Anak juga demikian. Stop kata-kata bodohlah kau memang.
Anak siapa kau? Anak siapa rupanya itu? Kan anak kita. Stop berkata aku tidak sembuh lagi. Stop berkata matilah aku. Stop berkata mampuslah aku. Oh, perkataan ini hanya karena contoh ya. Sejak saya lahir baru tahun 91, perkataan mampus tidak pernah keluar dari mulut saya. Karena firman Tuhan ini hidup di hati saya. Stop kata-kata negatif. Haleluya. Kalau ada pun orang misalnya jahat dia, lalu ditimpa celaka dia, jangan pernah berkata mampus kau. Itu kata-kata orang yang tidak lahir baru. Kalau masih suka berkata itu, anak-anak remaja ya, kadang saya dengar-dengar cakap-cakap. Perhatikan, dipertanyakan kelahiran barumu. Orang tua ajari anak-anak kita jangan pernah berkata demikian. Haleluya. Memang di gadget anak-anak itu segala kata-kata kasar ada di situ. Segala kata-kata negatif ada di situ. Nama-nama binatang ada di situ. Kalau mereka bermain bisa muncul itu. Tapi kita orang tua harus mengajarinya. Kalau sempat keluar dari mulutnya kata-kata itu, kata binatang, kata negatif, kata jorok, cabai mulutnya. Saya yang bilang, karena anak saya buat gitu. Saya cabai dia. Sekali aja loh, sekali aja. Haleluya. Haleluya. Jangan takut. Gak akan mati kalau dicabai. Paling pedih sebentar. Tapi dia ingat. Rupanya gak boleh kata-kata itu. Amin Bapak Ibu. Saudaraku. Kalaupun kita hadapi persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan pekerjaan, persoalan pelayanan. Stop kata-kata negatif, tapi bangunkan Yesus. Apa saudaraku? Bangunkan Yesus artinya berdoa dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Apa tindakan Yesus? Ayat 24b sampai 25 dikatakan tadi. Ia pun bangun. Gak beriman yang murid itu, tapi bangun dia ya. Lihat, ia pun bangun, lalu menghardi angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Nggak tahu juga kan? Nggak kenal juga. Oh dia Tuhan. Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Perhatikan tindakan Yesus yang pertama, Yesus bangun. Memang Yesus tidur. Apa maksudnya? Memang mungkin saja. Seolah-olah Tuhan gak menolong. Tetapi Yesus tidak pernah terlambat untuk bangun menolong saudara. Tepat pada waktunya dia akan datang menolong. Badai tidak membangunkan Yesus. Tapi teriakan murid-murid, doa para muridlah yang membangunkan Yesus. Haleluya. Masalahmu tidak membangunkan Yesus, tapi doamu yang membangunkan dia. Tindakan Yesus setelah itu dia menenangkan badai, menenangkan ombak. Yesus menghardi angin badai itu, dan hardikan itu menyebabkan badai dan ombak itu langsung berhenti. Ini merupakan mukjizat dan ini membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan. Tadi dia tidur di situ kemanusiawiannya. Tapi ini saat dia menghardik badai dan badai itu berhenti, di situ ketuhanannya nampak. Haleluya. Saudaraku, di ayat 25 kita baca, setelah angin itu menjadi reda, murid-murid tetap takut. Tapi sekarang ketakutannya berbeda. Tadi takut binasa, sekarang takutnya heran mereka. Takutnya hormat yang mendalam. Mereka sadar Yesus ini bahkan lebih besar dari bahaya yang tadi. Yang mempunyai kendali
mereka Yesus berkhotbah, Yesus punya kendali atas semua yang mendengarnya. Mereka berkata, Yesus punya kendali atas penyakit-penyakit. Yesus punya kendali atas setan-setan dan kematian. Bahkan alam, bentuk-bentuk alam lainnya. Bahkan angin dan air pun taat kepadanya. Mari kita baca dulu Mazmur 89 ayat 9-10 berkata begini. Mazmur 89 ayat 9-10. Sebentar lagi, masih sabar? Mazmur 89 ayat 9-10. 1, 2, 3. Mulai dari ya Tuhan. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang beredakannya. Haleluya. Seolah-olah masalah itu congkak mendatangi kita. Kira-kira perkataannya seperti tadi, mampus kau kan? Doa kau sungguh-sungguh kan? Oh, berlinang air matamu kan, tapi lihat. Bisa enggak? Kira-kira gitu. Congkaklah persoalan itu datang kepada kita. Saudaraku, tetapi Tuhan di atas semuanya itu. Kalau Yesus bisa memerintah badai, memerintah laut sehingga semua jadi reda. Ini membuktikan Yesuslah Tuhan atas semuanya. Tindakan Yesus ini mengeluarkan mereka dari semua bahaya. Tadi kita baca mereka dalam bahaya, tapi tindakan Yesus ini mengeluarkan mereka dari bahaya. Mari kita pahami bahwa Yesus bisa saja membimbing ke dalam persoalan. Tetapi ia selalu mengalaminya bersama dengan kita. Kita tidak sendiri. Haleluya. Yang membimbing kita keluar dari masalah tersebut. Amin saudaraku. Dan poin terakhir, Yesus menegur para murid. Ayat 25, di manakah kepercayaanmu? Dari teguran ini terlihat bahwa sekalipun mereka berdoanya mereka kan? Tapi mereka salah berdoanya. Binasa kita guru katanya. Tidak punya iman mereka. Kurang iman mereka. Tapi kemurahan Tuhan. Yesus tetap menolong mereka. Haleluya. Ketidaksempurnaan kita tidak boleh menghalangi kita berdoa kepada Tuhan. Kita jangan berkata, aku baru berdosa tadi malam. Mana mungkin aku bisa berdoa sekarang? Kalau begitu kapan pun gak bangkit. Tapi kalau sekiranya tadi malam jatuh dalam dosa, marah misalnya, bertengkar misalnya atau hal yang lainnya, mari datang dengan berani kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku sudah jatuh. Haleluya. Itu bisa dipulihkan Tuhan. Saudaraku, kata-kata ini memang ada benarnya ya. Saya katakan tadi, karena kita tidak harus suci dulu baru bisa berdoa. Kalau suci dulu baru bisa berdoa, nggak ada yang bisa. Betul? Karena semua kita tidak ada yang suci. Tapi juga tidak boleh diekstrimkan. Nah ini kita perlu belajar. Sekalipun seolah-olah kita dalam dosa dan tidak punya iman, tetap juga didengar Tuhan. Jangan pula. Teguran Yesus ini terlihat bahwa Yesus tidak menghendaki mereka tidak punya iman. Ya mungkin itu hanya sekali itu lagi. Nanti ke depannya Tuhan tuntut lagi iman yang lebih. Haleluya. Nah jadi dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan mau agar murid-muridnya sadar akan kelemahan mereka. Amin saudaraku. Kita juga sadar. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu agar seturut keinginan kita. Mauku beginilah suamiku itu. Mauku beginilah istriku itu.
kita yang harus berubah. Haleluya. Kenapa suamiku begini? Berubah aku Tuhan. Kenapa istriku begini? Berubah aku Tuhan. Kenapa anakku begini? Oh, aku kurang rohani. Aku kurang berdoa. Aku kurang mengajari. Amin, saudaraku. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya seperti saya katakan tadi. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara, tetaplah berpegang teguh pada setiap firman. Dan selanjutnya Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Tuhan mau memperkenalkan dirinya, ini aku Tuhan. Sekalipun mereka masih bimbang, siapa gerangan orang ini? Mengapa Tuhan biarkan Israel ditindas selama ratusan tahun? Mengapa pula Naaman, panglima yang hebat itu bisa kena kusta? Dan banyak lagi. Supaya mereka dapat melihat kuasa keajaiban Tuhan. Supaya mereka mengenal Tuhan itu yang benar. Haleluya. Jadi, yang terakhir. Jika tidak pernah sakit. Ada di sini yang gak pernah sakit? Jika tidak pernah sakit. Bagaimana mengenal dia sebagai penyembuh? Haleluya. Tapi sebisanya kita berdoa. Janganlah sakit parah yang banget. Sakit parah-parah banget ya, kira-kira gitulah. Haleluya saudaraku. Tapi kalaupun Bapak Ibu sekarang ini sedang sakit, diizinkan Tuhan. Kenallah dia penyembuh. Jika tidak pernah sedih, bagaimana kita mengenal dia sebagai penghibur? Jika tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana kita mengenal dia sebagai pemelihara? Haleluya. Jika tidak pernah mengalami takut, bagaimana kita mengenal dia sebagai pengawal kita? Mungkin kita bisa takut menghadapi dunia ini, sekarang ini. Apalah yang akan terjadi ke depan lagi ya, apalagi ya. Tapi dalam hal itu kita kenal Tuhan sebagai pelindung kita. Jika tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana mengenal dia sebagai penjaga? Ada bahaya di jalan sana. Bapak-bapak yang sering keluar kota selalu menghadapi bahaya di jalan. Tapi kenallah Tuhan penjaga saudara. Jika tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana mengenal dia sebagai sahabat? Kalaupun misalnya suamimu cuek bebe, istrimu cuek bebe, anak-anakmu gak karuan, engkau seolah-olah sendiri, maka di kamarmu berkata, Yesus kaulah sahabatku. Kalau gak dialami, mana pernah ngomong gitu? Baik kok semua kan gitu. Dan seolah-olah semua tidak peduli, tapi Yesus peduli. Jika tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana kita mengenal dia sebagai pembela? Maka kalau ada orang memfitnah kita, menuduh kita, kita berkata, Yesus, kaulah pembelaku. Haleluya. Dari mana kita tahu dia pembela kalau kita nggak dituduh? Maka nggak usah khawatir kalaupun saudara dituduh. Enggak hanya saudara lakukan tapi dituduh. Tapi saudara berkata, Yesus kau pembelaku. Haleluya. Karena itu janganlah mengeluh. Janganlah bersungut-sungut. Janganlah kehilangan iman. Kalaupun perahu hidupmu sedang dibantai. Belum lagi BBM yang naik. Gak dapat subsidi pula. Gak dapat BLT pula. Atau kayak mana pun cara dapatkan BLT itu. Hanya berita yang kudengar itu. Jangan pernah mengeluh. Dia Jehovah Jireh mencukupkan segala keperluan kita. Sebaliknya bersyukurlah. Karena semua diatur Tuhan untuk memberi kesempatan bagi saya dan saudara melihat kuasanya. Mengenal dia lebih dalam lagi. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang percaya katakan amin. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi. Masih mau dengar? 2-3 menit ya. Mungkin sudah pernah juga saudara dengar.
Ada seorang bapak dan seorang anak muda. Anaknya ini sudah anak muda ya. Mereka mau pergi ke satu kota. Lalu mereka bawa mobil tentunya, si anaknya ini yang mengendarai. Lalu di tengah jalan datang hujan lebat. Lebat. Si anaknya berkata kepada bapaknya, "Jalan kita terus, Pak." "Jalan," kata bapaknya. "Makin deras." "Jalan terus, Pak." "Jalan," kata bapaknya. Satu aja dia. "Makin lebat." "Gimana, Pak?" "Berteduh dulu kita." "Jalan aja," kata bapaknya. "Makin lebat lagi." "Jalan, Pak." "Jalan, ku bilang," kata bapaknya. Lalu mereka sampai ke satu tempat, di situ terang benderang. Lalu bapaknya bilang sama anaknya, "Coba lihat ke arah jalan kita tadi. Badai, topan, melanda, semua rumah hancur, semua pohon-pohon tumbang." Lalu bapaknya mengajari dia, kalau kita tidak jalan terus, maka kita mati di sana. Haleluya. Yang mau saya katakan, apapun persoalanmu, maju terus. Jalan terus. Jalan terus kepada kehendak Tuhan. Jangan pernah berhenti dalam masalah itu. Jangan pernah putus asa dan menyerah. Di depan ada pengharapan. Kalau tidak jalan, digilas oleh badai. Mari kita semua terus bertumbuh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dalam renungan kita dituliskan, Tuhan selalu ada di saat hidup kita tenang ataupun sulit. Telinganya selalu siap mendengar jeritan kita saat minta pertolongannya.